Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Putra Batama. Di sini saya akan mempresentasikan KJKN 1011 tentang jenis-jenis kabel serat fiber optik. Yang pertama ada single mode atau SMF, memiliki inti kecil sekitar 8-10 mikrometer. Hanya satu jalur cahaya yang dapat melewati inti. Digunakan untuk transmisi jauh hingga 100 km, kecepatan tinggi dan latensi rendah, tetapi lebih mahal. Biasanya digunakan dalam backbone jaringan dan telekomunikasi. Yang kedua ada multimode atau MMF, memiliki inti lebih besar, yaitu sekitar 50 sampai dengan 62,5 mikrometer. Dapat membawa banyak jalur cahaya sekaligus, cocok untuk jarak pendek hingga 2 km. Lebih murah dibandingkan SMF, tetapi memiliki lebih banyak distorsi sinyal. Digunakan dalam jaringan LAN, data center, dan sistem audio visual. Selanjutnya itu adalah kelebihan dan kekurangan kabel single mode. Yang pertama, single mode atau SMF. Serat optik single mode memiliki inti kecil sekitar 8-10 dan hanya memungkinkan satu jalur. Lalu ada jarak transmisi yang lebih jauh hingga ratusan kilometer karena memiliki potensi redaman lebih rendah, kecepatan dan bandwidth lebih tinggi dibandingkan multimode. Lalu ada minim dispersi penyebaran cahaya sehingga sinyal tetap stabil dalam jarak jauh. Kekurangannya itu ada biaya lebih mahal baik dari sisi kabel maupun perangkat pemancaran laser. Instalasi lebih rumit karena serat lebih kecil dan memerlukan penyambungan lebih presisi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan kabel multimode atau MMF, yaitu ada serat optik multimode memiliki inti lebih besar sekitar 50 sampai dengan 62,5 mikrometer dan memungkinkan banyak jalur cahaya merambat sekaligus. Kelebihannya yaitu biaya lebih murah karena menggunakan pemancar berbasis LED yang lebih terjangkau, instalasi yang lebih mudah karena ukurannya lebih besar sehingga penyambungan lebih sederhana, cocok untuk jaringan lokal, LAN, data center, dan lain-lain karena dapat menangani lalu lintas data tinggi dalam jaringan. Kekurangannya itu ada jarak transmisi lebih pendek, biasanya hingga 550 meter, karena dispersi modal tinggi, bandwidth lebih rendah dibandingkan single mode. Selanjutnya ada konektor pada fiber optik. Yang pertama ada konektor SC atau subscriber connector atau square connector, bentuk persegi dan menggunakan mekanisme push-pull, mudah digunakan dan banyak dipakai dalam jaringan telekomunikasi dan data center. Selanjutnya ada konektor LC atau Locan connector atau little connector, lebih kecil dibandingkan SC, menggunakan mekanisme latch atau pengunci, banyak digunakan dalam jaringan kecepatan tinggi dan perangkat modern. Selanjutnya ada konektor ST atau strike tip, menggunakan mekanisme bayonet style, diputar untuk mengunci, sering digunakan dalam jaringan kampus atau perusahaan. Konektor D ada konektor SC atau ferrule konektor, menggunakan sistem ulir untuk koneksi lebih stabil, cocok untuk lingkungan dengan banyak gelaran atau gangguan. Yang E ada konektor MPO atau MTP, multi fiber push on atau multi fiber termination push on, digunakan untuk koneksi multi fiber, misalnya untuk 12 atau 24 serat sekaligus. Banyak digunakan dalam jaringan berkecepatan tinggi seperti 40 GB dan 100 GB Ethernet. Cara memilih kabel fiber optik. Kebutuhan: tentukan jarak transmisi, kecepatan data, dan jumlah perangkat yang akan dihubungkan. Kualitas, yaitu pilih kabel dari produsen terpercaya untuk memastikan kualitas dan kinerja yang baik. Jarak, pertimbangkan jarak diperlukan untuk transmisi sinyal. Konektor, jenis konektor yang paling umum biasanya digunakan adalah LC dan MPO atau MTP.
Selanjutnya dalam material jaket. Material jaket menentukan masa pakai kabel, lingkungan. Pertimbangkan kondisi lingkungan di mana kabel akan dipasang. Anggaran, pertimbangkan anggaran yang tersedia. Masa depan, pilih kabel yang dapat mengkoordinasi peningkatan bandwidth di masa mendatang. Kesimpulan, memilih kabel fiber optik yang tepat sangat tergantung pada kebutuhan jaringan dan lingkungan pemasangannya. Single mode atau SMF cocok untuk transmisi jarak jauh dan kecepatan tinggi, sementara multimode fiber atau MMF lebih efisien untuk jarak pendek seperti dalam jaringan LAN dan data center. Faktor penting yang harus dipertimbangkan meliputi jenis konektor SC, LC, ST, MPO atau MTP, material jaket, kabel, PVC, LZH, AMOLED, serta mode transmisi OM1, OM4 untuk multimode, OS1, OS2 untuk single mode. Selain itu, pemasangan dalam ruangan memerlukan kabel yang lebih fleksibel dan tahan api, sedangkan penggunaan luar ruangan memerlukan kabel dan pelindungan ekstra terhadap air, cuaca, dan gangguan fisik. Dengan memahami kebutuhan spesifik jaringan, jenis fiber, dan lingkungan pemasangan, pemilihan kabel fiber optik dapat dilakukan secara optimal untuk memastikan kecepatan, kendala, dan efisien biaya dalam jangka panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.